Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini 8 September 2025, Astra Honda Motor itu resmi ya memperkenalkan atau resmi juga menjual ya update terbaru dari ADV 160 series, yaitu mereka bilangnya sebagai New Honda ADV 160 yang memang kelihatan sih kalau lihat dari gambar ini itu kayak yang nggak ada bedanya ya. Cuman ada beberapa perbedaan dan salah satunya adalah perbedaan yang cukup signifikan. Kita akan bahas nanti. Dan yang pastinya untuk versi terbaru ini AHM itu merilis satu lagi jenis subvarian. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian ingat ya, ADV 160 yang lalu itu kan ada versi CBS ya, Combined Brake System, lalu ada versi ABS ya. Nah, ada dua tuh kalau versi ada dua subversi ya, ada dua subvarian dari ADV 160. Tapi kalau yang baru ini mereka nambah satu lagi, yaitu Honda ADV 160 Roadsing. Yes. Kata-kata Roadsing udah nggak asing lagi buat varian-varian Honda yang sekarang gitu ya, karena memang secara umum Roadsing itu sudah dipakai di beberapa motor yang dijual di Indonesia juga sih ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah gambar-gambarnya nih teman-teman sekalian. Dan yang teman-teman sekalian lihat di sini adalah Honda ADV 160 yang versi Roadsing. Ini dikasih warna yang kayak begini nih ya. Coklat-coklat mengkilap glossy begini dengan emblem warna emas. Ini yang membedakan teman-teman sekalian ya. Tapi dia udah Roadsing. Dan untuk yang Roadsing ini juga menghadirkan ya speedometer yang juga cukup berbeda. Itu loh teman-teman sekalian. Nanti kita akan juga lihat secara detail kayak apa ya. Jadi pada dasarnya Astra Honda Motor itu merilis Honda ADV 160 itu terdiri dari 3 jenis varian ya. Untuk yang versi CBS ya, nanti kita lihat versi CBS itu apa aja. Nah, ini yang kayak ini misalkan glossy black ya. Semua yang versi CBS itu glossy kebanyakan itu 37.265.000 ya. Dan mereka glossy. Terus habis itu tulisan ADV 160-nya kayak gini nih teman-teman sekalian, chrome ya. Pakai chrome itu yang menandakan ADV 160 yang versi CBS. Itu ada beberapa warna gitu loh teman-teman sekalian. Yang glossy itu ada, ini salah satunya yang teman-teman sekalian lihat ya, di sini ada glossy warna hitam. Terus habis itu kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ada glossy brown. Nah, ini kalau glossy brown ini yang tadi ya, glossy juga. Nah, ini glossy white. Nah, ini juga ininya apa namanya? Dia apa namanya? Bukan chrome malah yang ini ya, agak chrome gelap kayak gitu ya. Ini kita baru untuk jelasin variannya, subvariannya dulu ya teman-teman sekalian ya. Ini nah, kalau yang ini dengan tulisan ADV 160 emblem itu warna merah, ini versi yang ABS teman-teman sekalian. Dan ini juga bisa dilihat dari ada grid speed sensor di bagian depan ya. Sementara kalau dibandingkan dengan versi yang CBS nih kan di sebelah sininya nggak ada ya teman-teman sekalian ya. Di bagian rotor, di bagian tengah rotor cakram depan itu nggak ada grid speed sensornya. Dan ini menandakan bahwa dia tuh yang CBS. Kalau yang versi ABS nih, salah satunya adalah Made Beige, beige tulisannya. Terus habis ini, nah ini nih, ini Made Beige juga. Tapi ini versinya kalau Made Beige itu ternyata dibuat juga untuk yang versi yang kayak gini nih teman-teman sekalian. Ini menarik nih, ya kayak gitu ya. Ada yang versi merah kayak gini. Terus ada Made Beige yang kayak gini nih. Wah, menarik juga nih. Apa bedanya? Tapi di sini dia juga ada yang gini nih. Mungkin ini versi Roadsing kali ya. Nah, ini ada versi Matte Black ya. Ini keren banget sih kalau menurut saya sih ya. Dia pakai matte black. Yang menariknya lagi di bagian tengahnya sekarang kalau misalkan dulu ya ADV 160 itu kan menggunakan warna apa namanya, silver ya, silver gitu. Tapi sekarang dibuat full kayak gitu. Yang silver hanya di bagian samping sini aja. Nih tetap teman-teman sekalian menggunakan emblem warna merah gitu. Nih ya teman-teman sekalian ya. Nah, ini ini ternyata yang tadi ini ya. Ini ternyata adalah versi ADV 160 versi sebelumnya. Oke, ini saya rendengin ternyata ini ya untuk membedakan. Benernya apa sih bedanya? Kita bisa lihat nih teman-teman sekalian ya. Sekilas kayak nggak ada bedanya. Cuman kalau lihat detail, teman-teman sekalian pasti akan lihat bedanya nih.
Ya, tuh, nih saya coba ini. Ini versi yang 2026. Ya, versi 2025, 2026 yang sekarang. Ini adalah versi yang ABS juga, yang versi yang 2025 ke bawah, 2024 gitu ya sedikitnya. Kayak gini. Ini bedanya kayak gini. Bedanya di mana ya? Nah, kita bisa lihat ya. Saya coba flick-flick kayak gitu. Nih, ya. Kalau untuk yang versi 2020 yang baru nih ya, itu bagian bawahnya hitam. Sementara kalau yang bagian yang lama 2024 itu bawahnya silver. Terus habis itu apa lagi? Ya, cakram apa namanya? Kaliper belakang. Kalau yang baru dia pakai warna emas. Kalau yang 2024 warnanya hitam. Hai. Kita lihat lagi di sini. Ini sama-sama warna beige ya. Terus habis itu nih, jahitan dari jok. Kalau yang versi terbaru ya, itu menggunakan warna merah jahitan. Terus ada tambah kayak silver kayak gitu ya di tengah. Cuman kalau yang versi lama hitam aja udah gitu. Terus jahitannya warna putih. Kayak gitu. Terus apa lagi? Versi baru tengahnya dia pakai beige juga warnanya. Tapi kalau yang versi 2024 tengahnya tuh ada kayak silver gelap kayak gitu. Dark silver gitu ya. Ya, tulisan-tulisan ininya yang pasti ya emblem teman-teman sekalian bisa lihat, dan ini yang menarik nih. Bagian sampingnya ya. Untuk versi 2025 ke atas atau versi terbaru itu bagian side fairingnya ini ada kayak update kayak berupa ini nih teman-teman sekalian nih. Ini modelnya kayak begini. Wah, kayak wing-wing kayak gitulah. Kayak gitu. Sementara untuk versi yang sebelumnya, nah ini begini aja nih. Polos begitu ya. Bukan polos sih sebenarnya sih, ini juga dibuat kayak lekukan wing, cuman tidak dibuat layering kayak gitu ya, berlayer-layer. Sementara kalau yang versi baru udah layer banget nih teman-teman sekalian. Nah, ini bedanya nih. Ini versi ABS ya. Nah, ini. Tapi perubahan ini terjadi untuk versi CBS, ABS maupun juga yang versi Rodsing udah pasti. Ya, kalau kita lihat apalagi beda. Kalau untuk lampu kayaknya nggak beda ya, sama persis. Terus habis itu semua ya, handlebar kelihatan dari depannya, terus windshieldnya juga nggak beda. Nah, cuman hanya warna-warna aja teman-teman sekalian ya. Nih ini dengan ini, sorry ya maaf. Nih ya, kalau untuk versi terbaru di bagian tengah dari ini ke atas itu dikasih warna hitam. Sementara kalau nih ya, di hitam sorry ini, maksudnya ini nih hitam nih, hitam. Sementara kalau teman-teman sekalian lihat di bagian ini yang 2024 itu pakai warna beige juga. Warna motor, warna bodi motor. Nah, ini kita balikin lagi ya. Set. Beda ya di bagian depannya ya. Gitu nih teman-teman sekalian. Sementara varian-varian lain. Nah, ini sok depan juga nih. Kalau untuk yang ABS, sok depannya kalau versi terbaru itu forknya ya, outer luar pipe-nya itu warnanya hitam. Sementara kalau yang 2024 ya, 2023 juga dia menggunakan warna silver. Sementara untuk ABS rodanya atau velgnya menggunakan warna hitam. Sementara kalau untuk yang CBS tahun lalu ini warnanya titanium kayak gitu. Wah, itu bedanya gitu. Sementara sok belakang sama ya, sok belakang ya. Oh, sok belakang ada bedanya nih teman-teman sekalian, kelihatan ya. Di bagian atas dari subtank, terus di bagian atas dari per itu hitam. Sementara kalau ya, nih hitam nih. Tuh, hitam tuh. Tuh, hitam kayak gitu. Sementara kalau untuk yang versi yang 2024 dia menggunakan warna silver kayak gini. Ya hanya warna aja. Sementara untuk detailnya sih kayak nggak ada beda ya di sini nih. Ya, di sini nih nggak ada beda nih. Di bagian bodi belakang. Ya, sorry nih. Nah, ini bodi belakangnya kayak nggak ada beda banget ya. Gitu, teman-teman sekalian. Coba flick-flick lagi, kelihatannya ada yang kelewatan. Kayaknya enggak ya. Jadi itu teman-teman sekalian, ada beberapa detail pembedaan. Ini warna hitam ininya. Ini juga warna untuk versi ABS ya. Warna hijaunya cakep juga nih, hijau matte nih ya. Cakep nih kalau menurut saya sih ya. Detailnya kayak gini teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Terus habis itu kita bisa lihat juga warna merah. Ini matte juga. Ini juga ini matte merah. Kalau dilihat dari depan ini nggak ada speed sensor, ini CBS. Teman-teman sekalian, dilihat juga, bisa dilihat dari logonya, emblem menggunakan warna silver kayak gitu teman-teman sekalian bisa lihat ya. Nah, ini kita lihat detailnya. Nah, sekarang untuk kaliper ban depan ya, kaliper rem depan ya, ini untuk versi ABS nya terutama dia menggunakan warna silver, tetap menggunakan rotor atau cakram ya, wave gitu ya, dari ada tulisan ini cakep juga nih, sangat
detail banget nih Sunstar ya. Terus habis itu kita bisa lihat lagi di sini itu ada grid speed sensornya. Nah, ininya juga menggunakan warna hitam. Ini forknya juga fork yang spesial nih teman-teman sekalian, karena fork di ini tuh cukup bagus banget ya. Benar-benar punya karakter ADV banget gitu ya. Terus ada speed sensornya di sini nih. Ya, ini speed sensornya ditaruh di gini nih. Jadi ada tempat khususnya nih. Wah, sama menggunakan ban Federal kalau di sini. Ya, ukuran 110 80 14 bagian depan. Teman-teman sekalian bisa lihat sini ABS nih untuk versi ABS. Detailnya apalagi yang bisa dilihat nih ya. Nah, untuk nih untuk yang versi bukan versi ini versi ABS ini juga untuk road sync. Jadi road sync itu udah ada ABS-nya teman-teman sekalian. Jadi memang road sync itu nggak hanya road sync doang sendirian, tapi dia versinya udah ABS. Nah, ini apalagi yang beda? Nah, ini untuk desain dari belakangnya. Kayak ada beda ya, lampu rem, lampu stop, lampu malam, lampu ininya nih apa namanya, lampu sen juga sama. Dan ini nih yang ini yang bedakan ya, bagian atas dari subtank, terus habis itu bagian atas dari per itu menggunakan warna hitam. Lihat lagi. Nah, untuk versi road sync untuk bagian belakangnya mesin ya, ini bukan mesin sih sebenarnya, box CVT ya. Tapi dari depannya itu kan ada mesinnya ya, mesinnya 160 ya, 157, berapa gitu ya. ESP 4 katup, tenaganya itu maksimum power itu 11,8 kW di RPM 8500, torsinya 14,7 Nm di 6500 RPM. Masih ya tidak jauh berbeda lah bila dibandingkan dengan yang lalu. Udah ada kalau yang versi apa namanya, itu udah tetap masih dipakai yang namanya HSTC ya, Honda Selectable Torque Control, TC lah gitu ya. Ya kita taunya TC ya, apa namanya, traction control kayak gitu. Terus habis itu ada ISS, udah pasti kayak begitu, emergency stop signal, dimana kalau misalkan itu berhenti mendadak, ini lampu belakangnya itu kedip hazard gitu dengan cepat, dan itu dikendalikan sama ECU, jadi bukan kita yang mengendalikan dia. Terus ISS sudah pasti smart key gitu ya. Ban belakangnya tadi kita bisa lihat, dan untuk ban belakangnya itu ya, ini ukurannya itu 130 70 13. Jadi depan 14, belakang itu apa namanya? 14 ya benar 13, sorry teman-teman sekalian. Nah, ini dia teman-teman sekalian yang membedakan dan yang bikin spesial dari apa namanya, varian terakhir ya. Varian yang paling dengan sub varian tambahan yaitu road sync, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Ini TFT LCD ya. Wah, udah TFT LCD nih, udah cakep banget ya, apa namanya, teman-teman sekalian bisa lihat ya. Masih belum tahu apakah ini bisa warna bisa diganti-ganti apa enggak, cuman kayaknya sih bisa ya. Melihat dari apa yang pernah apa namanya dibenamkan di apa namanya di PCX ya. Ini TFT LCD 5 inci ya. Dan nih teman-teman sekalian ya, wah cakep ya, kayak sport bike banget gitu. Kita bisa lihat ada multi information apa namanya, MID ya. Terus habis itu ada tanda Bluetooth yang menandakan bahwa dia tuh bisa apa namanya, dikoneksikan ya, punya konektivitas dengan ponsel gitu ya. Terus ada jam, lampu, ada navigasi turn by turn ya. Jadi navigasinya belum yang road sync duo yang kayak QFE, jadi masih pakai turn by turn aja gitu ya. Dan kalau sudah menggunakan road sync ini, itu kita bisa yang namanya mengakses kayak pesan WhatsApp gitu ya. Mendengarkan, jadi kita kalau ada WhatsApp masuk ke HP, terus masukin ke sini, terus diolah menjadi suara masuk ke speaker yang ada di helm kita. Itu harus disambungin juga kayak gitu ya. Terus kita bisa menjawab pakai suara yang nanti akan dikonversi menjadi teks dan akan dikirim ke orang yang mau kita kirim jawabannya itu dalam bentuk teks, jadi bukan voice note kayak gitu. Itu tuh menarik ya. Yang pokoknya ini secara umum mirip seperti apa yang dibenamkan di PCX yang road sync kayak gitu ya. Kita bisa lihat di sini, ini yang juga cukup membedakan ya. Panel-panel di bagian depannya, panel saklarnya beda. Ini ada kayak joystick di sini, terus ini traction controlnya kayak gini. Ini mirip ya. Pencetannya, klaksonnya juga nih lebih kecil kayak gini. Ini PCX road sync banget nih.
Terus habis itu di bagian depan ini ada apa namanya, ada knop-knop gitu juga. Stangnya, handlebarnya itu bar ya, fat bar, bahkan tengahnya tuh fat gitu ya. Terus ke samping-samping agak kecil, fat bar makanya namanya. Idling stop, terus ada hazard juga, starter, terus smart key di sini. Kita bisa lihat juga di ujungnya tuh ada jalur balancer dengan detail-detail warna hitam. Cas spionnya juga ini sama. Untuk windshieldnya ini ada dua step, bisa rendah bisa tinggi, dengan di tengahnya tuh ada kayak lubangnya. Sama sih secara umum, cuma memang yang membedakan ini nih ya, speedometer. Dan di tengah lagi udah kagak ada lagi joystick ya. Kalau waktu yang versi yang sebelumnya itu di tengahnya ada joysticknya kayak gitu. Mungkin kalau versi ABS masih ada ya kalian, tapi saya belum lihat ya. Nah ini untuk bagasinya masih luas teman-teman sekalian ya. Bisa muat, bahkan kalau beberapa helm full face masih muat ya. Tapi kalau dimasukin helm itu umumnya masih punya beberapa space yang cukup luas ya untuk barang-barang lainnya nih ya. ADV 160 Rodsing nih bagi dua. Untuk bagian windshieldnya ya, ini dia menggunakan apa namanya nih, 2 step. Terus habis itu modelnya juga sama teman-teman sekalian ya. Terus habis itu kita bisa lihat lagi apa ya, lampu depan juga kayaknya nggak beda ya, sama ya, model LED-nya sama banget. Terus habis itu lampu sennya juga sama, lampu DRL-nya ke atas masih sama teman-teman sekalian. Kalau untuk yang ini kita bisa lihat lagi, wah ini detail dari tombol-tombol Rodsing ya. Di sini kita bisa lihat joysticknya ya. Terus habis itu ini di bawah nih ada lampu sen dan segala macam, traction control. Terus habis ini di pas beam, lampu jauh, lampu dekat, lampu pas. Untuk untuk bagian depan ini bagi 3. Ini detail dari ininya, dashboard TFT LCD 5 inci yang sudah support Rodsing. Yes, di sini ada konsumsi bahan bakar persis sama seperti PCX yang Rodsing teman-teman sekalian ya. Nih ya, ini juga baru nih. Untuk chargernya sekarang udah kekinian banget, sudah pakai Type C yang kecil itu teman-teman sekalian ya. Type C untuk bisa ngecas ponsel atau gadget atau gawai teman-teman sekalian ya. Modelnya kayak gini ya, udah deh kayak gitu. Nah jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan memang untuk Honda ADV Rodsing. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.